kita kembangkan dalam anak. Betul. Dan kita punya misi bersama bahwa anak-anak itu akan menjadi pribadi yang eksploratif, kreatif, dan intelektual. Ada 7 modal dasar. Kalau di dalam pohon kurikulum Mangwijaya itu ada di dalam segala sisi-sisinya ya, dari daun, dari batang, akar. Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Pertanyaan berikutnya berarti komunikasi iman itu seperti apa prakteknya? Nah, kita perlu tahu praktiknya, kan? Terutama di setiap unit ya, Bu Tika ya. Ini ada 3 unit di TK seperti apa? Boleh ya? Apa di SMP yang paling kecil apa dulu sih? boleh. Kita kalau boleh tahu nih dari Pak Bagas. Ini request dasar nih ya kalau di TK. Ya. Berbicara tentang komunikasi iman, kalau kami dari teman-teman TK itu bagaimana prosesnya kembali lagi di bukunya Romangun, pendidikan kemerdekaan. Iya. Di situ dijelaskan bagaimana kita menerapkan komunikasi iman untuk anak-anak kita, teman-teman kita di sekolah. Sejauh yang saya pelajari ketika membaca itu lebih pada bagaimana mengaktualisasikan. Jadi pada akhirnya di TK komunikasi iman ini dijadikan sebagai proses alur belajar. Mengapa 0? Karena ini proses awal banget. Jadi bagaimana kita membangun suasana di dalam kelas bersama anak-anak. Tidak hanya di kelas sih, jadi dimanapun kita belajar bersama anak-anak diharapkan untuk membangun suasana. Membangun suasana apa? Ya seneng, gembira, membangun kekeluargaan. Bagaimana caranya? Kalau di TK ya nyanyi, tepuk. Lalu langkah 1 itu mengajak anak untuk mengeksplorasi. Jadi kegiatan belajarnya eksplorasi. Eksplorasinya seperti apa? Ya pengalaman realnya ya kita bagaimana mengajak anak untuk belajar kira-kira. Misalnya hari ini kita belajar tentang lingkungan hidup. Nah, jadi mengajak anak-anak untuk eksplorasi dulu apa sih yang ada di sekitar kita gitu. Setelah itu udah dapat nih, anak-anak pasti kan, wah aku tadi menemukan pohon, aku tadi menemukan ikan. Nah itu langkah nomor 2, mengajak anak untuk berdiskusi apa yang ditemukan dari hasil eksplorasi tadi. Oh si A dapat ini, si B dapat ini. Nah, ada proses diskusi, lalu kita mewadai anak-anak juga dalam itu menunjukkan rasa ingin tahu juga. Langkah 3-nya. Jadi tergantung levelingnya ya. Kalau di TK misalnya di A kami tidak bisa memaksakan anak untuk bisa bertanya, paling enggak bagaimana dia bisa menunjukkan rasa ingin tahu. Terus kalau sudah dari tadi kita sudah membangun suasana, terus eksplorasi, diskusi, kita mengajak anak untuk kira-kira dari itu tadi kita mau ngapain sih, membangun niat ya, membangun niat, terus kita wujudkan yang pada akhirnya memaknai kembali dari proses awal sampai. Poin 5 tadi memaknai kembali. Itu proses komunikasi iman di TK gitu. Iya, sampai dengan memaknai. Iya, betul, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu Pak Bagas. Oke, Kita lanjut. SD. Ya, ini sudah berbunga-bunga bajunya. Aduh, ya. Oke. Kalau di SD proses komunikasi iman sendiri sebenarnya hampir sama ya dengan teman-teman di TK. Nah, tetapi mungkin kalau di SD itu kan teman-teman istilahnya apa ya? Kalau tadi mungkin masih perlu dipantik oleh guru, tetapi kalau yang di SD ini mungkin mereka sudah punya inisiatif sendiri atau menemukan sendiri permasalahan yang pada intinya mereka perlu menyelesaikan masalah itu, begitu. Berarti itu maksudnya ketika dialog itu anak-anak Iya, juga sudah bisa menemukan. Betul. Jadi memang kalau di SD sendiri kami punya yang namanya Sapa Pagi. Sapa Pagi ini di mana teman-teman guru atau dan teman-teman kecil yang ada di kelas mengkondisikan
suasana hati dulu. Jadi perlu ada apa ya istilahnya, seperti mungkin bermain, lalu juga mungkin bisa bercerita bersama supaya terbangun suasana kekeluargaan, keterbukaan di sini. Nah, nanti ketika memang di sapa pagi mungkin ditemukan ada sesuatu yang perlu dibahas, ya kita bahas dari awal begitu. Misalnya, ini cuma satu contoh ya, Bu, aku hari ini sebelum masuk sekolah atau sebelum bel kentongan sekolah, aku sudah bertengkar dengan temanku begitu. Nah, maka itu menjadi bahan atau diskusi kami dulu sebelum mulai belajar begitu. Harapannya ketika nanti teman-teman belajar, mereka sudah tidak punya masalah lagi, sehingga nanti ketika belajar ya udah, yuk kita semangat lagi, kita senang lagi, kita gembira lagi. Yang saya terapkan dengan teman-teman yang ada di kelas itu, ketika hatimu itu nyaman atau kamu senang, pasti kamu semangat mengerjakan tugas. Nah, kemudian di proses belajar di sini juga ada mereka kan sudah bisa melihat nih, ada teman yang mungkin mengalami kesulitan, mereka menyemangati, saling memberi semangat. Kemudian ada juga yang saling membantu ketika mengerjakan tugas tanpa diminta gitu ya. Jadi mereka sudah punya inisiatif, oh aku harus membantu temanku nih. Karena memang kita punya permainan yang namanya malaikat-malaikatan. Malaikat-malaikatan itu di mana temanku bisa menjadi malaikatku. Malaikat apa ya nih? Jadi apa? Jadi apa saja. Jadi di mana anak itu istilahnya bukan belajar menjadi jagoan, enggak, tapi mereka belajar untuk menyadari sebenarnya aku itu punya potensi di mana ya. Nah, jadi di dalam proses belajar itu ya sebenarnya gurunya bukan cuma aku, tetapi memang kita saling memberi memberi pengalaman belajar untuk teman-teman yang lain. Temanku itu bisa jadi guru juga kok untukku gitu. Nah, kemudian memang setelah proses belajar di situ, aku meminta teman-teman untuk berefleksi sebenarnya. Aku sebut dengan namanya jampi. Mungkin kalau Bu Retno sudah pernah dengar ya, Bu Retno dan Bu Tika ini sudah paham yang namanya jampi. Jadi jam pengelolaan emosi. Nah, di jampi itu kami semuanya istilahnya membuat lingkaran begitu, di mana teman-teman mengutarakan perasaannya hari ini. Jadi apa yang kamu alami hari ini, kemudian bagaimana perasaanmu, lalu ketika nanti misalnya memang ada teman yang melakukan kesalahan, nah kita perlu mencoba untuk mengingat kebaikan-kebaikan teman-teman yang tadi. Apakah temanku mungkin hari ini bersalah denganku, tapi kemarin dia melakukan kebaikan, sehingga kita istilahnya menanamkan bahwa semua orang itu walaupun punya salah tapi bisa kok berubah, bisa menjadi lebih baik lagi begitu. Nah, semua teman-teman yang pada intinya mungkin tadi melakukan kebaikan, kita mengucapkan terima kasih pada Tuhan bahwa hari ini temanku sudah melakukan kebaikan dengan melakukan ini. Nah, terima kasih Tuhan. Tapi kalau misalnya tadi hari ini aku diganggu oleh temanku, berilah kebaikan atau berilah mukjizat atau berilah kekuatan supaya kami bisa menjadi orang yang lebih baik lagi begitu. Nah, itu ditutup doa seperti itu secara bergantian. Oke, kita berikan tepuk tangan. Kebetulan ya, Bu Ella di kelas berapa ya, Bu Ella? Di kelas 1. Di kelas 1. Wow, di kelas 1 sudah bisa saling mendoakan ya, menjadi malaikat. Iya, ada malaikat kecil ini ya, punya malaikat. Ada jampi tadi, ada malaikatan, malaikat penolong ya. Dan ternyata religiusitas itu, sikap religius itu bisa ditumbuhkan sungguh-sungguh dari hal-hal keseharian. Iya, dari TK juga sudah mulai ya, dari SD semakin meningkat. Nah, sekarang di SMP. Seperti apa ini kalau di SMP? Oke. Nah, kalau di SMP, komunikasi iman itu menjadi iklim belajar, di mana ketika iklim belajar itu dalam setiap proses belajarnya, ketika ini kita bisa masuk, kita bisa kelola dengan komunikasi iman, itu akan baik. Karena seperti tadi yang dikatakan Bu Tika ya, ternyata pendidikan religiusitas itu bisa ditemukan dalam keseharian kita. Nah, sama prosesnya. Jadi komunikasi iman itu adalah integrasi ya dalam proses belajar di wadah di sini. Kebanyakan kalau komunikasi iman itu di SMP dengan dialog ya,
sama seperti TK, SD. Dialog ini akan menjadi sarana yang efektif ketika anak dihargai, kemudian untuk mengeluarkan pendapatnya di dalam komunikasi iman itu dia senang sehingga dia bisa mengeluarkan pendapat yang menurut dia itu gini-gini, didengarkan, kemudian dia bisa bercerita banyak hal, kemudian diwadahi dengan saling berdialog, ada respon dari temannya, respon dari gurunya di dalam proses belajar, itu yang sekiranya juga bisa menumbuhkan sikap-sikap religius dalam diri anak. Selain itu untuk SMP bagaimana bentuk dialognya, jelas dengan teladan ataupun nyata, hal-hal nyata yang dilakukan oleh teman-teman di dalam relasinya dengan 5A. 5A itu kalau di sekolah eksperimental Mangunan itu mengupas dengan relasi dengan aku, relasi dengan Anda atau orang lain, kemudian relasi dengan alam, kemudian relasi dengan alat, dan tidak lupa relasi dengan Allah yang memang dibahas di dalam komunikasi iman itu sendiri. Jadi bagaimana dia bisa berelasi dengan keseluruhan 5A ini yang dibahas di dalam dialog komunikasi iman. Begitu kalau di SMP saya kira. Oke, tepuk tangan untuk di SMP. Ini ketika kita membahas terkait dengan pembelajaran di kelas atau di sekolah, ini juga tidak lepas dari peran serta orang tua. Kira-kira kerjasama seperti apa sih yang teman-teman bangun bersama dengan orang tua untuk pendidikan religius anak ini? Menurut saya yang pertama yang menumbuhkan sikap religius di dalam diri anak itu jelas lingkungan terdekat, pasti keluarga ya, salah satunya juga orang tua, dimana bahkan dari sejak di kandungan ketika anak dihargai ini pendidikan religiusitas itu sudah mulai hadir. Oh ya, ketika anak dikandung, ketika dia sudah ada di dalam rahim seorang ibu, ketika dia dihargai pasti responnya akan berbeda dengan ketika anak itu nggak diharapkan gitu ya misalnya. Jadi ketika sejak dalam kandungan, keluarga itu yang membentuk pendidikan religius dalam diri anak. Lalu bagaimana sinergi dengan orang tua dan sekolah, jelas ketika orang tua itu memberikan waktu, memberikan untuk dialog dengan anak, itu setidaknya pendidikan religius itu sudah mulai hadir. Pendidikan religius itu memang banyak dengan dialog ya, terlebih dengan orang tua sebagai orang yang paling dekat yang membentuk pendidikan religius anak itu sendiri. Kemudian teladan dari orang tua, jadi peragaan-peragaan nyata ya, hal-hal yang dilakukan secara nyata itu kalau dari saya, dari Pak Bagas, dari pengalaman nyata bersama ya, orang tua ya, yang sudah lengkap kan? Sudah lengkap ya? Sudah lengkap kok. Sudah lengkap kan? Mungkin teks anaknya kan berbeda. Iya, mungkin kan di TK, di SD berbeda. SD, TK. Jadi kalau di Mangunan ini kan memang sebutannya komunitas ya, komunitas pembelajar, gimana ya baik guru, kemudian anak, lalu juga orang tua itu menjadi satu tim yang istilahnya akrab, satu tim yang solid gitu untuk bisa mencapai tujuan yang sama, untuk memekarkan anak gitu. Nah karena memang di sini mungkin semua sadari ya bahwa memang tadi apa yang sudah dikatakan Bu Retno, kalau pendidikan religiusitas itu memang berasal atau tumbuhnya itu memang awalnya dari keluarga begitu. Nah kita sebagai istilahnya bidan kita sebagai bidan yang membantu teman-teman ini untuk lebih mekar lagi begitu. Nah kemudian kalau di SD sendiri memang sama juga ada home visit, di mana nanti pada intinya kita menyamakan atau menyelaraskan pola asuh baik di rumah maupun juga di sekolah begitu. Nah kemudian kalau di sini memang belum lama ini juga ada hari orang tua berbagi, di mana kita semua menyadari bahwa semua orang tua itu mempunyai potensi, sehingga bukan hanya dari Bapak Ibu guru saja, tetapi juga dari orang tua yang membagikan apa yang mereka miliki atau yang mereka bisa. Terima kasih Bu Ella, ini dari SD semakin komplit ya Bu Tika ya, ini dari
setiap unit ada kerjasama dengan orang tua bagaimana menumbuhkan religius pada anak. Kita highlight ya, ini sepertinya penting banget ya. Pertama tadi apa menghormati dulu ya. Iya, menghargai anak, menghargai. Anak sebagai orang tua itu menghargai. Yang kedua, anak dicoba berikan tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Tanggung Jadi jawab. memberikan tanggung jawab itu perlu ya. Perlu sekali. Iya, karena ini Meskipun kecil ya. Ya, tadi yang ketiga nih Bu Tika. Yang ketiga adalah kagum dan heran. Keempat adalah soal Pembudayaan hati, pembudayaan Budi hati. budi hati. Pembudayaan budi hati. Oke, pembudayaan budi hati. Yang keempat itu tadi maksudnya seperti apa Pak Bagas? Sedikit mungkin. Oke, baik. Mungkin akan dijawab di kesempatan berikutnya. Ada 4 tadi ya. Bisa baca buku menumbuhkan sikap religius anak-anak. Iya. Bisa didapatkan di toko buku terdekat. Iya, boleh kalau mau datang ke perpustakaan Mangunan juga boleh. Ya. Silahkan. Jadi ada 4 hal tadi ya Bu Tika ya yang kita highlight. Apa sih yang perlu kita pegang dalam menumbuhkan sikap religius anak? Yang pertama adalah menghargai, menghormati anak, betul. Lalu yang kedua adalah memberikan tanggung jawab sekecil apapun ya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah menumbuhkan sikap ingin tahu, heran, ya, kagum. Lalu yang keempat adalah Pembudayaan budi hati. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih sekali Bu Retno, Pak Bagas, dan Bu Ella. Ngobrol-ngobrolnya berbincang hari ini terkait dengan menumbuhkan sikap religius pada anak. Silahkan, jangan lupa bukunya ya. Iya, buku biru. Promosi sedikit, tapi ini sangat penting berguna untuk bagaimana membantu kita sebagai orang tua, sebagai guru, agar anak-anak memiliki sikap religius. Oke, terima kasih untuk perjumpaan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan?